Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Atikus Mawati di sini, saya akan melanjutkan kisah kemarin yang saya tertunda dan insya Allah hari ini kita selesaikan ya untuk yang terakhir. Dimana cerita itu kita lanjutkan pada episode yang lalu. Ketika saya kembali ke Bandung, setelah kakak saya pulang, ternyata saya pun ikhtiar dan mencari pengobatan. Pengobatan itu dari berobat ke dokter, ke rumah sakit, tapi belum ke orang bisa, karena saya menganggap inilah adalah penyakit yang tetap harus melalui medis. Pelan-pelan ternyata kekakuan badan saya itu semakin terasa. Karena apa? Ketika saya memasak, dan pada waktu itu anak saya meminta untuk memasakkan telur. Saya membeli telur 1 kilo dan memasak, tapi tidak ada telur yang bisa saya goreng. Karena begitu saya goreng ternyata hanya jatuh. Dan kondisi badan saya itu belum normal, 100% belum normal, karena masih terasa kaku dan untuk melangkah pun berat, karena hal-hal goib itu masih ada dalam diri saya. Belan namun pasti saya pun teleponlah kakak saya untuk mengobati saya. Beberapa kali saya telepon Asep, tidak diangkat karena dia sibuk dan memang katanya HP-nya belum dibetulkan. Akhirnya dengan semangat saya pun pergi ke Bandung, ke Pasar Cicadas. Maaf di ini ya, Jalan Suci. Di Jalan Suci tempatnya rumah Asep, dan di sana saya ketemu dengan Asep dan kakak ipar saya perempuan, yang alhamdulillah keduanya pun bisa mengobatin saya dengan pelan namun pasti. Teh Tina itu mengurut semua badan saya, dan dia pun sempat berkata begini, "Tik, badan kamu itu yang sebelah sangat dingin. Kamu seharusnya hijrah dulu di sini sampai betul-betul sembuh." Begitu kata kakak ipar aku. Tapi pada waktu itu pikiran aku masih teringat pada anak saya yang masih sekolah di rumah Ranca Ekek. Oh iya, teman-teman Atik, Ranca Ekek dan ke Bandung itu jaraknya hanya 15 menit memakai kereta ya, kereta KRD untuk daerah Bandung. Setelah pengobatan dan saya diurut oleh kakak ipar saya, tiba-tiba saya itu tidak sadar, dan kata Asep kakak saya itu kesurupan. Dan dari tubuh saya keluarlah Tante Kay. Tante Kay yang mengikuti saya dari Ranca Ekek ke Bandung. Ternyata kalau Tante Kay itu bukan makhluk kiriman. Dia hanya mengikuti dan tidak bisa masuk dalam tubuh saya, karena dalam tubuh saya itu masih ada makhluk-makhluk kiriman. Singkat cerita, pulanglah saya ke Ranca Ekek, dan di Ranca Ekek itu saya ketemu tukang ojek, bapak itu. Dan dalam perjalanan bapak itu bertanya pada saya, "Bapak ojek ya, untuk mengantarkan saya pulang ke Ranca Ekek itu. Teh, kok jalannya kayak yang sakit ya?" "Saya teh sakit." "Iya Pak."
sakit tapi saya berobat kemana-mana nggak ada kesembuhan nih, kata saya. Lalu tukang ojek itu bilang, teteh bukan sakit medis teh, coba deh teteh datang ke tempat anak saya. Dia memberikan nomor telepon anaknya. Dia bilang anaknya itu bisa meruqyah dan membekam. Akhirnya pada saat itu karena capek, saya pun melakukan aktivitas biasa di rumah dan terlupakanlah sejenak nomor telepon yang diberikan bapak ojek itu. Tapi ketika rasa sakit di badan saya terasa, saya pun mencari itu nomor telepon. Dan ketika saya telepon nomor itu tidak bisa menyambung. Saya ulang lagi nomornya 111, tetap saja tidak menyambung. Dan kemudian pada malam hari saya mencoba untuk menelepon dia, tetap saja tidak bisa. Dan gangguan itu masih terasa. Ketika malam hari di atas genteng itu terasa ada orang melempar pasir. Itu selalu, setiap malam itu selalu ada lemparan orang seperti pasir pasir dari atas genteng gitu, atau tanah gitu. Saya pun tidak tahu itu apa, karena saya tidak melihatnya dan tidak bisa melihatnya karena di atas genteng kan. Akhirnya saya abaikan saja peristiwa-peristiwa itu. Pada suatu pagi ketika saya mau kerja, biasa kan saya kalau pulang, oh iya teman-teman Atik, setelah pulang dari Jawa Timur itu alhamdulillah saya pun bisa kerja, dan kerja saya itu di warnet Ranca Ekek ya. Dan alhamdulillah aku pergi itu harus sampai warnet itu jam 7 karena harus mempersiapkan semuanya. Karena selain warnet ada untuk anak-anak main game atau apa namanya tuh, tendo ya, kayak gitu. Setelah bangun pagi, kita lanjutkan cerita ini. Setelah bangun pagi, seperti biasa kan aku memasak air dan untuk mandi aku lah. Nah, ini suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup, karena pada hari itulah saya baru melihat hal-hal gaib dalam hidup saya dan nyata. Ketika itu saya mandi dan di atas plafon, dan kebetulan plafon di rumah saya itu bolong gitu ya. Memang itu sengaja untuk udara. Dan tiba-tiba ketika mandi itu saya merasakan angin, desiran angin yang sangat kuat, dan itu seperti menampar. Dan ketika saya melihat sosok itu, apa yang sobat-sobat lihat, sosok itu adalah Hantekei. Dia berambut sangat panjang dan rambutnya itu acak-acakan, tapi dia panjang. Lalu kelopak matanya hitam dan bertaring. Dia itu menyeringai pada saya, hanya kepala dan rambutnya itu mengibaskan rambutnya itu ke muka saya. Dengan cepatnya saya mandi dan saya pun setengah tidak sadar cepat-cepat lari. Saya itu membuka pintu dan lari ke tetangga saya. Saya bilanglah sama nenek, "Nek,
saya melihat hal-hal aneh. Masa banyak istighfar, kata nenek. Setelah pergi dari nenek, saya pun pulang dan saya pun selalu berdoa dan istighfar. Alhamdulillah, tante kayak itu tidak ada. Mungkin halusinasi. Mana ada pagi-pagi ada nekai. Aku berpikir begitu. Akhirnya, singkat cerita, saya kerjalah. Dalam kerja itu biasa saja dan alhamdulillah saya bisa melakukannya walau dalam keadaan yang masih setengah kaku badan. Ya, dalam keadaan sakit saya masih bisa bekerja. Walaupun dengan susah payah karena saya memang harus bekerja. Singkat cerita, akhirnya saya telepon lagi nomor telepon anaknya Bapak ojek itu. Sampai 6 bulan teman-teman Atik tidak bisa disambungkan dengan anak tukang ojek itu. Tapi karena mungkin kesembuhan itu akan datang, alhamdulillah suatu hari ketika aku pulang kerja, aku ketemu sama Bapak ojek itu. Betapa bahagianya saya. Bapak ingat nggak dengan saya? Oh iya ingat. Udah berobatnya sama anak saya. Belum Pak. Saya hubungi nomor teleponnya tidak tersambung-sambung. Ini sampai 6 bulan saya masih begini. Ya Allah. Ya coba sini Bapak teleponkan. Apa yang terjadi teman-teman? Demi Allah, itu satu kali Bapak itu menelepon anaknya bisa tersambung. Sementara saya 6 bulan mencoba menelepon anak Bapak itu tidak bisa tersambung. Nomor sama, tidak ada yang dirubah. Alhamdulillah, akhirnya pada hari itu juga saya minta untuk bisa ketemu dengan anaknya Bapak itu. Dan saya pun memutuskan untuk tidak kerja. Akhirnya, alhamdulillah, saya janjilah dengan teteh itu. Singkat cerita, datanglah teteh. Dan yang paling membuat saya heran, ketika teteh itu datang dan masuk rumah saya, dia itu katanya langsung mencari WC dan muntah. Dia datang ke rumah saya, dia itu muntah. Dan muntahnya itu darah. Betul sang, itu adalah darah. Ketika saya bertanya, teh, kenapa? Dia hanya pakai isyarat gitu. Dan setelah itu saya baru tahu bahwa dia itu muntah darah karena teteh itu memperlihatkan muntahannya. Setelah beres, teteh bilang, teh, ketika saya masuk rumah teteh, rumah ibu, dia bilang pada saya, leher saya itu seperti dicekik sangat kuat. Entah apa itu. Akhirnya teteh itu menyuruh saya dan menanyakan pada saya, Bu, ada kena 2? Ya, ada, kata saya. Kita sholat dulu, katanya. Ya, teh, ayo kita sholat dulu. Sebelum pengobatan, akhirnya kita sholat dulu bareng-bareng. Dan keadaan pun kondusif lah, tidak ada apa-apa. Teteh dan saya pun melakukan sholat. Setelah sholat, barulah teteh bilang, Ibu, sebetulnya penyakit ibu itu kenapa? Karena begitu saya tiba
di rumah, di depan pintu, rasa yang mencekik leher saya itu sangat kuat. Lalu saya pun bilang, saya pun tidak tahu teh, cuman kata kakak saya bahwa saya itu ada seorang yang mengirim. Akhirnya kita berbincang-bincang dan mengutarakan apa yang pernah saya alami selama hidup saya. Dan teteh pun bilang, ini adalah santet, Bu. Ibu kena santet. Cuman untungnya ibu itu pernah pergi dan menyeberang lautan. Makanya santet itu tidak langsung kena. Apabila ibu pada waktu disantet, ibu tidak menyeberang lautan, mungkin pada saat itu ibu sakit. Tapi karena ibu tidak diam di tempat atau daerah ibu, dan santet itu terhalang oleh laut. Singkat cerita, setelah itu, ayo Bu, kita pengobatan, kita ruqyah dulu. Setelah itu aku di ruqyah dan aku pun tidak ingat. Setelah ruqyah, tadi itu bilang, iya Bu, ibu kena santet. Dia bilang gitu. Baru saja teteh itu bilang ibu kena santet, tiba-tiba di luar begitu banyak kucing. Kucing itu mengais-ngais pintu rumah aku. Sementara di perumahan aku itu tidak ada orang yang memelihara kucing, dan kucing itu tiba-tiba datang. Dan aku lihat di halaman begitu banyak kucing, hampir penuh halaman itu kucing. Entah orang-orang melihat ada kucing atau tidak, tapi aku dan teteh, orang yang mengobati aku itu, melihat begitu banyak kucing itu mengais-ngais pintu, seolah ingin membuka pintu itu dan masuk. Setelah itu teteh bilang, Bu, di sini banyak sekali kucing ya. Teh, saya ingat di sini nggak ada deh, tapi nggak tahu deh kalau yang lainnya. Tapi kenapa ke sini semua? Teteh itu pun hanya senyum dan dia bilang, itu ada hal-hal gaib di sini yang begitu besar katanya. Dan akhirnya setelah itu, ayo Bu, kita bekam, dan aku pun dibekam. Setelah dibekam, alhamdulillah semuanya beres, dan hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang gaib itu pelan-pelan namun pasti hilang. Karena selama teteh datang meruqyah dan membekam saya, pelan-pelan semuanya membaik. Pelan-pelan. Akhirnya, singkat cerita, saya pun sembuh dengan bekaman dan ruqyah syar'i. Dan untuk awal mula santet begitu, teman-teman. Maaf ya kalau saya bicaranya kurang jelas dan belum begitu bagus dalam bercerita, karena saya pun berusaha untuk sembuh. Karena gangguan itu sampai sekarang masih ada. Tapi ini sebelah kanan. Kalau dulu yang sembuh itu sebelah kiri, setelah teteh diobatin itu total sembuh. Tapi ketika saya hijrah ke Bogor, kembali yang kanan kena. Dan atas izin Allah, saya pun masih bisa bicara, masih bisa
menceritakan pengalaman hidup saya yang tidak saya lebihkan atau saya kurangi, karena ini memang pengalaman hidup saya yang tidak bisa saya lupakan. Segitu dulu dengan pengalaman hidup saya yang sangat lelah saya untuk bicara pun, karena jujur kalau saya bilang di sini itu seperti yang tertarik sangat, tapi saya berusaha untuk bisa bicara dan bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.